Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi berada di Keraton Pontianak atau Keraton Kesultanan Pontianak yang sudah menjadi budaya dan ciri khas Pontianak itu sendiri di Kalimantan Barat. Kalian mau tahu gak sih isi dari Keraton Pontianak itu sendiri? Oke, yuk kita bahas. Yuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan singkat dari Keraton Kesultanan Pontianak. Keraton Kesultanan Pontianak adalah sudah menjadi simbol budaya dan ciri khas di kota Pontianak itu sendiri. Nah, Keraton Kesultanan Pontianak didirikan pada tahun 1771 abad ke-18 oleh Sultan Abdurrahman Al-Qadri. Nah, kalian tahu gak sih kegunaan meriam yang ada di depan Keraton Kesultanan Pontianak ini? Nah, penggunaannya yaitu pada zaman Sultan Abdurrahman Al-Qadri, meriam ini digunakan untuk siasat pertahanan oleh Sultan Abdurrahman Al-Qadri. Nah, di Keraton Kesultanan sendiri menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan Melayu. Segitu dulu penjelasan singkat dari Keraton Kesultanan Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan arsitektur dari Keraton Gadaria. Sejarahnya, kesultanan ini dibentuk di sekitar Sungai Kapuas dan mengatasi ancaman dari para penjajah dan sebagainya. Di sini juga mengumpulkan banyak budaya seperti Tionghoa dan Dayak. Selanjutnya ada arsitektur Keraton Gadaria. Keraton Pontianak ini memiliki arsitektur khas Melayu dengan desain yang mencerminkan kekayaan budaya. Bangunannya terbuat dari kayu dan ukiran yang indah. Dan pada dalam ruangan ini biasanya digunakan untuk upacara adat atau acara penting. Teman-teman udah tahu kan tentang perkembangan sejarah dan juga arsitektur tentang perkembangan budaya juga di Keraton Pontianak ini. Saya akan menjelaskan tentang tradisi dan budaya serta pengaruh dari Kesultanan Gadaria Pontianak ini. Keraton bukan hanya sebagai tempat tinggal kesultanan, namun juga sebagai tempat diadakannya berbagai hal acara seperti seni musik, seni tradisional, ataupun seni tari Melayu. Nah, seru kan belajar tentang keraton ini? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaruhnya. Pengaruh Kesultanan Sultan Syarif Abdurrahman terhadap perkembangan keraton di Pontianak ini sangat berpengaruh jawabannya. Karena pada saat Sultan Syarif Abdurrahman ini menjabat, pada aspek sosial dan juga ekonomi sangat meningkat pesat. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat yang baik harus melestarikan dan juga harus mengingat apa saja jasa dari Sultan Abdurrahman tersebut. Tanya nih Pak, apa sih dampak dari dialih fungsikannya keraton istana Kesultanan Pontianak yang awalnya menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan dan sekarang menjadi cagar budaya nasional di Indonesia? Boleh jelaskan sedikit Pak? Dengan ditetapkannya Istana Kadriah Kesultanan Pontianak menjadi benda cagar budaya tingkat nasional yang terdiri dari Istana Kadriah ini, kemudian Masjid Jami Sultan Abdurrahman, lalu makam para sultan di Batu Layang, maka dengan itu perhatian pemerintah kepada kita akan lebih baik dari sebelumnya. Kemudian pemerintah juga akan menyiarkan keberadaan Istana Kadriah ini, keberadaan Masjid Jami, keberadaan makam yang merupakan bagian dari benda cagar budaya tingkat nasional yang ditetapkan oleh negara ini ke daerah-daerah lain. Dengan begitu akan memunculkan minat wisata untuk mendatangkan para wisatawan baik dari regional yang ada di pulau-pulau lain di Indonesia, dari Jawa, dari Sumatera, datang ke sini, tapi juga bisa menghadirkan para turis-turis mancanegara. Selama ini sih sudah ada banyak sekali kunjungan yang dilakukan oleh dalam dan luar negeri ke Istana Kadriah, tetapi itu mereka menemukan keberadaan Istana Kadriah itu dari faktor buka Google. Kemudian ada kepentingan penelitian yang bukan disiarkan oleh negara atau didapatkan dari
pengiklanan terkait keberadaan Sultan atau Kesultanan Pontianak sebagai sebuah objek cagar budaya gitu. Oke. Nah, sama satu lagi Pak. Kan biasa kata orang nih kalau belum ke Istana Kesultanan Pontianak, belum nggak datang ke Pontianak. Itu menurut Bapak kayak mana tuh Pak kata-kata itu Pak? Saya betulkan. Belum sampai ke Pontianak kalau belum ke Masjid Jami Sultan Abdul Rahman. Itu bukan ke istana tapi ke masjid. Masjid Jami. Kenapa? Karena dulu pada saat Sultan Abdul Rahman buka Pontianak, nama masjid itu Masjid Pontianak. Karena Sultan Abdul Rahmannya masih hidup. Nama kota kita ni namanya Kuala Landak. Nah, wafat Sultan Abdul Rahman tahun 1808, Masjid Jami Pontianak ganti nama menjadi Masjid Jami Sultan Syarif Abdul Rahman untuk mengenang beliau sebagai pendiri kesultanan. Nah, nama kota Pontianak yang semulanya Kuala Landak menjadi kota Pontianak dengan gelar Darul Aman. Kan ada Aceh Darussalam. Nah, nama Pontianak ini Pontianak Darul Aman pada masanya. Oke. Itu ya Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih nih Pak udah menjelaskan. Maaf ngerepotin nih Pak. Nah, sekian vlog dari kami. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Pontianak. Bagus. Keraton Pontianak ini memiliki Tradisi dan budaya. Lah. Halo. Ini lagu santai bukan aku lebih